Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita tentang Critical Appraisal Prospective Study. Pada bagian kedua ini kita melihat checklist daripada CISP itu sendiri. Ini adalah alamat website dari CSP, Critical Appraisal Skill Program. Silakan Anda buka, nanti di halamannya ada pilihan item-item bergantung jenis desain penelitian yang Anda akan kritik. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkritisi cohort study dengan item checklist itu sebanyak 12 item yang terbagi 3 section. Jadi section A itu apakah penelitian valid, section B bagaimana hasil penelitiannya, apakah akurat, dan yang ketiga C adalah bagaimana implikasi dalam praktek keperawatan di tempat Anda. Poin pertama dari CISP cohort adalah validitas penelitian. Jadi penting sekali untuk mengecek atau mengevaluasi apakah penelitian yang kita kritisi itu valid. Nah, poin pertama adalah apakah penelitian ini betul-betul menjawab sebuah isu atau masalahnya itu jelas. Setiap butir poin itu pilihannya ada 3, ada yes, can tell, dan no atau nothing. Jadi kalau Anda bisa yakin mengatakan yes, tuliskan di sini komentar Anda mengapa Anda yakin bahwa ini valid. Namun kalau tidak valid, apa alasannya? Kalau Anda ragu, Anda bisa memilih opsi ketiga atau yaitu can tell. Ya, perhatikan bahwa populasi yang diteliti apakah jelas, faktor resiko yang akan diteliti juga bisa diidentifikasi, efek menguntungkan dan efek yang merugikan juga diidentifikasi, serta mempertimbangkan outcome-nya jelas diukur. Yang kedua, apakah proses cohortnya bisa diterima? Nah, pilihannya sama, yaitu yes, can tell, dan no, nothing. Perhatikan potensi bias pemilihan. Populasi yang diteliti apakah jelas? Misalnya, Anda ingin meneliti pasien diabetes. Nah, ini harus jelas. Diabetes tipe apa? Tipe 1, 2, atau gestasional. Harus jelas, sejelas-jelasnya secara diagnosa. Begitu juga dari segi setting atau tempat. Pasien diabetes mellitus yang Anda teliti ini settingnya di mana? Apakah di puskesmas, apakah di home care, apakah di poli, apakah di unit rawat inap? Nah, ini sangat penting sehingga pembaca, peneliti lain bisa mengadopsi hasil penelitian Anda sesuai dengan setting yang spesifik. Apakah ada hal yang spesial terkait cohort? Maksudnya di sini apakah artikel yang Anda kritisi itu punya substansi-substansi yang spesifik. Misalnya variabel independennya, pasien diabetes mellitus yang berisiko luka kaki diabetes spesifiknya adalah pada kelompok yang neuropati saja. Nah, ini spesifik. Atau pada kelompok yang angiopati saja. Ini adalah spesifik atau yang spesial. Yang ketiga, apakah setiap orang dalam penelitian maksudnya itu diinklusi dengan sesuai. Kalau Anda ingin meneliti manfaat penggunaan madu dalam penyembuhan luka, tentunya yang diinklusi adalah pasien luka kaki diabetes yang memiliki luka yang aktif, bukan luka yang sudah sembuh. Atau Anda memilih pasien luka kaki diabetes mellitus yang betul-betul lukanya adalah luka karena proses diabetes mellitusnya. Jadi contoh, kalau ada pasien diabetes mellitus terjadi luka di telapak kaki, tetapi lukanya adalah akibat luka bakar, maka itu tentunya tidak boleh diinklusi karena berbeda dengan tujuan penelitian yang hanya mau melihat proses penyembuhan pada luka kaki diabetes, bukan proses penyembuhan pada luka bakar, meskipun pasiennya adalah pasien diabetes. Jadi perlu sekali hati-hati kita dalam memilih populasi dan menentukan kriteria inklusi. Yang ketiga, apakah exposure atau paparan itu diukur dengan jelas? Misalnya, sebuah penelitian ingin meneliti efek edukasi dalam mengontrol gula darah. Nah, apakah kelompok yang diedukasi betul-betul terpapar oleh intervensi Anda?
jangan sampai edukasi yang Anda berikan itu hanya diterima pasien pada minggu pertama, atau ada pasien yang menerima minggu pertama, ada yang tidak menerima minggu kedua, ada yang diterima oleh pasien, ada yang tidak diterima oleh pasien, ada yang diterima oleh keluarganya, dan seterusnya. Begitu juga dengan instrumen yang Anda pilih. Kalau Anda menggunakan misalnya phase scale, apakah phase scale itu Anda gunakan secara utuh atau hanya parsial? Jadi sangat penting untuk mengetahui proses pengukuran dan klasifikasi bias. Apakah pengukuran Anda objektif atau subjektif? Apakah gula darah pasien itu Anda yang ukur atau hanya menanyakan pada pasien, maaf Pak, gula darahnya berapa? Ini tentunya bisa mempengaruhi validitas penelitian. Kemudian apakah setiap subjek pada kelompok eksposur itu Anda ukur? Misalnya Anda punya 50 subjek yang terekspos, tetapi gula darah yang Anda dapatkan hanya 30. Nah, ini tentunya ada 20 yang tidak ada data gula darahnya, bisa mempengaruhi kesimpulan penelitian karena hampir 1/2 daripada partisipan tidak memiliki data gula darah. Yang keempat, apakah outcome itu bisa juga dikatakan variable dependent? Apakah outcome itu diukur dengan akurat untuk meminimalkan bias? Nah, contoh penggunaan madu dalam penyembuhan luka. Definisi penyembuhan luka ini harus jelas, apakah subjektif atau objektif. Apakah status kesembuhan kita dapatkan dari pasien melalui telepon? Apakah status kesembuhan kita dapatkan dari keluarga melalui telepon? Atau kita mengukur secara objektif? Misalnya adanya epitel yang menutupi permukaan luka 100%. Ini tentunya menentukan nilai validitas sebuah pengukuran. Yang kelima, apakah autor atau penulis mengidentifikasi faktor-faktor confounding atau perancu? Misalnya mau mengevaluasi madu dalam penyembuhan luka. Nah, apakah faktor perancu penyembuhan luka juga itu diidentifikasi? Misalnya usia, karena jelas beda penyembuhan luka antara usia 60 tahun dengan 30 tahun. Apakah status gula darah terkontrol dengan tidak terkontrol itu dianalisa berbeda atau bagaimana? Status nutrisi, apakah dibedakan yang albuminnya baik dan albumin yang hipoalbumin? Ini tentunya mempengaruhi hasil penelitian. Jadi penting sekali untuk mengontrol faktor perancu. Sebagai tips, ada 2 teknik dasar dalam mengontrol faktor perancu. Yang pertama adalah kita bisa melakukan kontrol pada saat kriteria inklusi. Yang kedua adalah kontrol secara statistik. Nah, nomor 5B, apakah faktor perancu dipertimbangkan dalam desain atau analisa? Kalau memang faktor perancu itu ikut dalam penelitian kita, maka kita bisa melakukan analisa lanjutan di mana kita membedakan faktor perancu itu dalam kelompok-kelompok analisa. Jadi misalnya pasien diabetes mellitus, kita bagi lagi pasien diabetes mellitus yang usia 60 tahun, kemudian yang 40 tahun, atau yang albumin normal dibedakan dengan yang hipoalbumin, dan seterusnya. Karena kita bisa melihat efek intervensi dengan mengontrol faktor perancu. Yang keenam, apakah kelompok yang diteliti itu menyelesaikan penelitian hingga tuntas? Karena ada juga penelitian, salah satu kekurangan penelitian prospektif adalah tingginya risiko drop out partisipan atau responden dalam penelitian. Nah, yang kedua, ini juga sering terjadi, peneliti membuat desain prospektif tetapi sangat cepat, mungkin karena ingin buru-buru wisuda atau pertimbangan beasiswa, pertimbangan dana penelitian. Akhirnya meskipun dia prospektif tetapi belum waktunya variabel dependen dipanen, itu sudah berhenti mengobservasi pasien. Misalnya kita mau mengobservasi risiko dekubitus di ruang ICU. Nah, secara teori itu dikatakan 5 hari, 7 hari, tetapi karena
peneliti mungkin desainnya kurang begitu bagus, hanya melakukan prospektif study 3 hari. Ini tentunya sangat merugikan hasil penelitian, karena belum waktunya data dipanen itu peneliti sudah berhenti, ya. Begitu juga yang dimaksud nomor 6B. Apakah cukup waktu dalam mengobservasi sebuah insiden atau kejadian? Berikutnya kita masuk ke B. Apa hasil penelitian? Ya, hasil penelitian itu penting untuk melihat temuan dasar daripada penelitian itu. Silakan baca tujuan penelitian dan langsung lompat ke tabel 1, tabel 2, tabel 3. Anda bisa melihat pada tabel mana tujuan penelitian terjawab. Jadi penting sekali untuk menemukan apakah tujuan penelitian terjawab. Begitu juga dengan paparan antara kelompok yang terekspos dengan tidak terekspos, parameter relative risk atau absolute relative risk. Ini Anda bisa melihat di kuliah statistik definisinya. Yang kedelapan, how precise the result. Jadi seberapa akurat daripada sebuah penelitian itu. Salah satu parameter yang bisa Anda lihat yaitu confidence interval. Apabila ada hasil penelitian nilai P-nya signifikan 0,001, namun confidence interval yang sangat lebar, misalnya 1,3 sampai 53,7, itu tentunya sangat lebar, itu tingkat kepercayaannya lemah. Jauh lebih baik apabila tingkat kepercayaan itu 1,3 sampai 2,0, sangat sempit. Makin sempit, makin baik. Selain confidence interval, parameter lain yang Anda bisa lihat adalah standar deviasi. Kalau standar deviasinya sempit, maka variance datanya cukup homogen. Yang kesembilan, do you believe the result? Apakah Anda percaya dengan hasil penelitian ini? Ini adalah item-item yang Anda bisa lihat untuk menjawab kepercayaan Anda terhadap hasil penelitian ini. Ya, Anda bisa mengecek periode observasi, ya, apakah peneliti ini mengobservasi kejadian cukup waktunya atau prematur, kemudian gradien dosis dengan respon, atau persoalan biological plausibility dan konsistensi, baik konsistensi peneliti dalam menggunakan instrumen, dalam mengevaluasi data, dan seterusnya. Kita masuk ke poin C. Apakah dapat membantu masalah lokal? Atau kurang lebih kita artikan, apakah hasil penelitian ini punya implikasi dalam praktek keperawatan di tempat kita? Ya, perhatikan apakah metode tepat dalam menjawab pertanyaan. Misalnya, ingin melihat efek daripada penggunaan madu dalam penyembuhan luka, apakah parameter yang digunakan betul-betul instrumen untuk mengevaluasi proses penyembuhan luka, misalnya DFUS scale. Jangan sampai peneliti menggunakan assessment risk, ini tentunya tidak tepat. Atau yang kedua, sebuah penelitian ingin melihat manfaat Mika-Miki dalam penyembuhan luka dekubitus, namun penelitinya menggunakan Braden Scale. Ini sangat tidak tepat, karena Braden Scale bukan untuk evaluasi penyembuhan, tetapi evaluasi risiko. Jadi perlu hati-hati memahami instrumen yang Anda pilih dalam penelitian itu maksud dan tujuannya untuk apa. Yang ke-11, apakah hasil penelitian ini sesuai dengan evidensi yang sudah ada? Ya. Ada begitu banyak kemungkinan hasil sebuah penelitian. Ada penelitian yang sejalan dengan penelitian sebelumnya, atau sebaliknya ada penelitian yang bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Nah, di sini biasanya dibahas di bab diskusi. Anda baik-baik membaca bagaimana peneliti mendiskusikan temuannya dengan temuan-temuan yang terkait sebelumnya. Apabila sejalan, mengapa sejalan, dan apabila tidak sejalan, mengapa tidak sejalan. Yang ke-12, apakah implikasi dari hasil penelitian ini ke dalam praktek bisa diterapkan? Biasanya satu penelitian observasi sangat jarang memberikan evidence yang kuat. Jadi biasanya itu harus dikombinasi juga dengan penelitian-penelitian lain. Kalau hanya satu peneliti yang mengatakan, apalagi dia baru case study, biasanya kekuatan evidence itu puncaknya adalah ketika sudah dilakukan meta-analisis. Namun pembahasan kita kali ini adalah CSSP cohort study.
Ya. Sebagai kesimpulan, CSP kohort memiliki 3 poin penelitian, yaitu validitas penelitian, hasil penelitian, bagaimana akurasinya, dan yang ketiga implikasi dalam praktek lokal. Demikianlah materi kuliah kita pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan artikel untuk kita kritisi bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.